Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gilang Dua Nabila ingin menjelaskan tentang the legal environment atau hubungan dalam lingkungan bisnis. Pertama, legal environment berasal dari bahasa Inggris yang berarti lingkungan hukum. Lingkungan hukum dalam bisnis adalah kekuatan di luar perusahaan yang berasal dari pengaruh pemerintah terhadap bisnis, baik yang bersifat peluang maupun ancaman. Manfaat hukum dengan kegiatan bisnis. Yang pertama, hukum berfungsi untuk mengatur masyarakat agar dapat mencapai kehidupan ideal yang ditetapkan. Yang kedua, menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pelaku bisnis. Yang ketiga, pelaku bisnis lebih memahami suatu hak-hak dan kewajiban dalam suatu kegiatan bisnis. Dan yang terakhir, terwujudnya perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan wajar, sehat, dan dinamis. Dan berikut merupakan ilustrasi dari hukum dalam lingkungan bisnis. Hukum berfungsi sebagai perlindungan untuk gambar sebelah kiri dan fungsi hukum sebagai hukum pidana, hukum administrasi, hukum perdata, hukum dagang atau bisnis. Ruang lingkup hukum dalam bisnis. Hukum bisnis sendiri memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan telah diatur di dalam undang-undang. Pada umumnya, ruang lingkup hukum bisnis mencakup beberapa hal seperti bentuk badan usaha PT, firma, atau CV, kegiatan jual beli atau termasuk ekspor dan impor, investasi atau penanaman modal, ketenagakerjaan, pembiayaan, jaminan utang dan surat berharga, hak kekayaan intelektual, asuransi, dan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Yang untuk contoh yang pertama ada hukum perjanjian. Perjanjian atau kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis antara dua pihak atau lebih yang mempunyai nilai komersial. Atau dengan kata lain, kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian dalam bentuk tertulis di mana substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat di dalamnya bermuatan bisnis. 2. Hukum perlindungan konsumen. Untuk contoh lain ada hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan pengguna dalam bermasyarakat. Yang ketiga ada hukum perdata. Mengapa kita harus memahami hukum perdata dalam dunia perdagangan? Ya, jika kita seorang pebisnis, emang sudah seharusnya wawasan yang luas tentang hukum perdata ini. Jika hukum perdata ini dikaitkan dengan dunia perdagangan, hukum perdata ini bisa mengatur tata cara dan pelaksanaan suatu urusan untuk aktivitas perdagangan. Hal yang termasuk di dalamnya yaitu mengatur masalah keuangan dan skala industri yang memiliki hubungan erat dengan pertukaran barang dan jasa. Contoh kasus. Untuk contoh kasus kita di sini ada Jiwasraya mencuat setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN periode 2014 sampai 2019 Rini Sumarno membuat laporan ke Kejaksaan Agung pada 17 Oktober 2019 silam perihal dugaan fraud dan korupsi. Tak hanya itu, Jiwasraya juga disebut gagal membayar polis kepada para nasabahnya. Potensi kerugian negara dari kasus ini disebut bisa mencapai lebih dari 17 triliun. Angka tersebut berasal dari penyidikan atas berkas selama 10 tahun dari 2008 hingga 2018 yang mengakibatkan ada beberapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya ini. Penyelesaian masalah. Terkait hal tersebut, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah Jiwasraya. Antara lain, OJK melakukan reformasi industrialisasi asuransi, restrukturisasi keuangan perseroan. OJK membentuk lembaga penjamin polis, pemerintah membentuk holding BUMN, asuransi, dan DPR membantu pansus untuk menyelamatkan Jiwasraya. Dan berikut merupakan daftar isi dari PowerPoint tadi. Terima kasih.